Terima kasih sudah klik video ini kawan-kawan. Semoga kawan-kawan suka dengan karya-karya saya. Dukung terus channel saya dengan cara subscribe. Karena dengan kawan-kawan subscribe channel saya, kawan-kawan sudah support saya dan menghargai karya-karya saya. Kawan-kawan, jumpa lagi saya Chandri di Hati Kuliner Tersebut. Kawan, saya berada di Jalan MP Mangkunegara sekarang. Jadi saya ingin makan sarapan pagi yang agak sedikit menyenangkan kawan-kawan ya. Jadi ringan tapi menyenangkan kawan-kawan. Jadi saya sudah nemuin satu kuliner yang saya inginkan, yang saya mau, yaitu ini kawan-kawan. Nasi kuning Makassar. Nah, jadi di nasi kuning Makassar ini spesial banget karena dia dari sudah berapa lama Mbak jualan? Ya, hampir setahun. Setahun ya? Ya. Ini mau yang biasa apa yang spesial? Boleh spesial. Spesial. Nah, ini perbedaan dari nasi kuning yang lain? Letak di mana Kalau perbedaannya? serundeng, kalau Makassar ada serundeng. Ah, Spesial itu biasanya pakai daging, sejenis rendang. oh gitu. Nah, kalau bukan daging, biasa diganti dengan ikan suir kapalang. Oh, siap. Ini buka dari jam berapa sampai ke jam berapa Mbak? Dari jam 6 pagi sampai jam 9-an. Jam 9. Tapi jarang sampai jam 9 ya, biasanya sudah habis ya kadang ya. Iya. Ya. Emang dia dari asli Makassar, dia bumbu-bumbu rempah-rempah. Jadi lokasi nasi kuning Makassar ini di sebelah dari Happy Cars Works. Jadi di sebelah bener. Nah, jadi bisa kawan-kawan nanti ada di bawah ini ya kawan-kawan untuk deskripsi atau alamat nasi kuning Makassarnya kawan-kawan. Kita langsung ya, let's go ya. Udah lapar. Asal tuh. Nah kawan-kawan, sarapan pagi kita sudah selesai sediakan di satu buah piring ya. Jadi yang saya akan review pagi ini yaitu nasi kuning Makassar. Jadi asli dari Makassar. Nah, gimana rasanya ya kawan-kawan? Apakah rasanya hampir sama dengan nasi kuning yang di Pasar Kuto yang Mr. Ken Kani? Kita coba ya. Tapi sebelum kita coba nasi kuning Makassar, kita berdoa dulu. Doanya dimulai. Doa selesai. Nah, satu porsi ini tadi saya beli itu 20.000 kawan-kawan. Tapi ada yang 10.000, ada yang 13.000 tergantung dengan toppingnya dia. Nah, ini toppingnya topping spesial. Jadi lengkap ya. Ada nasi kuningnya ya. Ada telur sambalnya, bihunnya, terus yang penting sambalnya ya. Nah, perkedel, terus ininya ada serundengnya. Jadi kata si Mbak tadinya, dia kalau Makassar itu bedanya di rempahnya dengan di serundengnya. Kalau di sini ada tempe ora-arik, terus ada juga dagingnya kawan-kawan. Kita langsung coba ya. Kita coba nasinya dulu. Nasinya nggak terlalu kuat sih untuk santannya kawan-kawan ya. Dia lebih kuat di rempah-rempahnya. Coba kita gabungin nasi dengan bihunnya ya. Wow. Bihunnya juga nggak terlalu lenyap juga dia.
tapi dia balance dengan nasinya Mas Bro. Karena perpaduan bumbu dengan rempah-rempah mereka ya. Nah ini coba ya. Ini kayaknya ada aroma ikannya kayaknya. Ternyata pas saya cicip ternyata bukan daging sapi, dia ternyata pakai dia ikan kapulila namanya. Hobi ikan cocok sih. Kalau untuk saya sendiri pribadi agak kurang suka dengan ikan seri ya. Pada saat saya makan antara bihun dengan nasinya balance dia, apalagi dengan satu rendangnya. Jadi kalau kalian mau makan, tolong minta dibanyakin aja rendangnya, itu cocok banget dengan nasi kuningnya Makassarnya. Oh ya, perkedelnya sampai lupa. Perkedelnya untuk penilaian saya sih oke aja, enak rasanya dia, semut dia. Kentang juga diolahnya bagus. Jadi yang paling kuat tuh yang di tempe ora ariknya, serundengnya, dengan di dagingnya. Jadi nasi kuningnya, bihun, kedel, mungkin dengan telur juga dia rasanya nggak terlalu menonjol ya. Jadi yang ditonjol ini ya tadi tempe ora ariknya, serundengnya dengan dagingnya, itu yang dia tonjolin. Bagi saya sih is oke, masih tak enak sih. Kalian mau cicipin nasi kuning Makassarnya ya harus cepat datang, kalau enggak ya kehabisan. Pas saya lagi cicipin nasi kuning dari khas Makassarnya itu beda loh dengan nasi kuning yang khas di Palembang. Jadi kalau Makassar itu dia condong ke serundengnya ya. Tapi kalau untuk yang nasi kuning Palembang dia condongnya ke malbinya. Jadi ada versi masing-masing mereka. Ya aroma ikan kayak gitu dah. Tapi oke sih. Enak. Jadi kalau kalian mau pingin beli nasi kuning Makassar, udah serundengnya yang dibanyakin. Ini benar-benar cocok. Nasi kuningnya, sambalnya dengan serundengnya. Ini aja udah cocok sih, udah enak. Apalagi ditambah bihun, nah ya, kedel tadi. Makan daging sapinya tadi, saya masih mikir, ini daging sapi atau ikan. Ternyata pas saya telusuri lebih dalam lagi, ternyata itu ikan, bukan daging sapi. Sayangnya nggak ada acara. Kalau ada acara timun wortel itu, wah, tambah segar ya. Soalnya dia ada asamnya keluar, nggak ada rasa asamnya. Jadi memang tahunya cuma gurih, asin, manis, pedas. Kalau ada rasa apa namanya asam-asamnya dari acar, mungkin nafsu makan lebih kita bisa dongkrak lagi ya. Jujur, ini baru pertama kali saya makan nasi kuning Makassar. Jadi untuk versi aslinya saya nggak begitu tahu benar ya. Tapi kalau mau di apa untuk rasanya sih bisa masuk ke orang-orang Palembang.
Ada pupuknya. Pupuknya pupuk udang sih. Cobain ya dengan pupuknya. Surden, bihun, pupuk. Perfect ako. Oke kawan, sampai dulu ya mas saya. Ini saya mau habisin di belakangnya. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video saya kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa like, share, and komen kawan-kawan ya. Yang pastinya subscribe channel saya dan klik tombol ini. Oke kawan-kawan, terima kasih. Bye.